Shalom, selamat pagi, dan salam damai sejahtera bagi segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam edisi Rehat Rabu 5 Juli 2023. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami patut bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu, sehingga kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan bisa menghirup udara segar pada pagi hari ini. Saat ini kami akan membaca dan mendengar sebagian dari firman-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang memberi pengertian kepada kami, sehingga dapat memahami apa yang Engkau firmankan, dan tetap tersimpan dalam hati dan pikiran kami, serta menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan. Amin. Pembacaan firman pagi ini akan diambil dari Amsal 2 ayat 1-5. Demikian bunyinya. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengertian akan Allah. Tema sapaan pagi ini yaitu faedah hikmat, atau dalam bahasa Toraja patunna kakinan. Hidup terlalu sayang untuk dilakukan begitu saja, sebab hidup bukanlah pilihan. Saat menjalani hidupnya, terkadang manusia melakukan pilihan. Ingat bahwa hidup ada karena Tuhan mengizinkannya. Bagaimana supaya hidup ini tidak sia-sia? Harus merespon hikmat secara tepat. Salomo memberikan pengajaran yang membuat hidupnya berguna atau berfaedah atau memiliki tujuan. Pertama, memperhatikan firman Tuhan, sebab firman Tuhan memberikan hikmat dan membuat sampai kepada keselamatan. Itu pada ayat 1 dan 2. Kedua, rajin berdoa atau berseru, bahkan senantiasa berdoa supaya beroleh pengertian dan kepandaian. Itu pada ayat 3. Ketiga, bersedia bersusah payah guna memperoleh hikmat pada ayat 4, seperti orang yang mencari perak, mengejar harta terpendam. Jadi, hikmat tidak selalu mudah didapatkan, harus dicari. Begitulah proses yang dialami manusia supaya dapat tiba di tujuan, yaitu beroleh hikmat itu sendiri. Hikmat dalam Alkitab adalah kemampuan orang untuk mengikuti kehendak Allah. Kemampuan tersebut berasal dari Allah. Hikmat demikian yang memberikan pengertian takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. Ayat 5. Situasi inilah yang mencerminkan kehidupan yang bersekutu dengan Allah. Dalam persekutuan dengan Allah, manusia tahu cara menyembah Allah secara benar dan memiliki kesaksian tentang kehidupan yang mengasihi Tuhan setiap hari. Sangat disayangkan, tidak banyak yang mau bersusah payah memperoleh hikmat. Dapat kita lihat sehari-hari ketika orang tidak beruntung, maka ia mempersalahkan Tuhan. Ketika menderita, ia memaki-maki Tuhan. Dan seterusnya, sebagai orang beriman, mestinya tahu manfaat hikmat dan merespon hikmat secara tepat supaya hidup bermakna, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Terpujilah Tuhan kiranya dengan firman-Nya yang baru saja menyapa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, mulialah Engkau selalu dengan firman-Mu yang terdengar kepada kami setiap saat, seperti yang boleh terdengar pagi hari ini, bahwa betapa Engkau sebagai sang sumber hikmat sungguh-sungguh menjadi pembawa hikmat bagi kami, dan oleh hikmat itu dapat kami menjalani hidup dengan baik. Tuhan, betapa bermanfaatnya hikmat-Mu, betapa berfaedahnya hikmat-Mu kepada kami, dan biarlah hari ini Engkau terus kami puji dan muliakan. Tuhan, bimbing kami dalam menjalani hari ini, karena hanya oleh bimbingan-Mu kami dapat hidup dengan baik, seperti yang boleh dialami oleh kekasih-kekasih kami yang bertambah usianya setahun hari ini, yaitu Bapak Otniel Paimbonan, Ibu Adolpina Barang Satu, Eldad Satria Pongsitanan, dan Bapak Yohanes Pariga. Tuhan, dalam kuasa kasih-Mu, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk kekasih-kekasih kami ini. Biarlah dengan pertambahan umur, berkat-berkat Tuhan pun bertambah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga, ya Bapa di surga, memohon kepadamu sebagai Bapa yang baik, agar supaya dengan hikmat-Mu kami menjalani hari ini dengan baik dan beroleh hal-hal baik dari semua yang kami lakukan, seperti lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat pendidikan, dan berbagai hal yang kami perjuangkan, terlebih dalam kesibukan sehari-hari di rumah tangga. Bahkan dalam bergumul pun, kiranya kami tetap diliputi oleh hikmat-Mu, sehingga mampu melihat hal baik dari setiap hal yang terjadi. Orang-orang tua kami yang lanjut usia tetap kuat, kekasih-kekasih kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, Tuhan kiranya tidak akan meninggalkan mereka. Dan oleh hikmat-Mu kami percaya Tuhan ada di dalam segala sesuatu. Bapa di surga, Engkau juga campur tangan dalam kehidupan seluruh keluarga kami yang jauh, bahkan kepada sesama kami dimanapun berada. Kasih kami sepanjang hari ini Tuhan, siapapun kami adanya, apapun keadaan kami, Tuhan kiranya tetap memampukan kami melihat karya-karya Tuhan, dan itu hanya mungkin ketika hikmat-Mu terus melingkupi kami. Berkati kami bersama, sesama kami, sesama orang-orang beriman, bahkan bersama pemerintah kami. Tuhan, terpujilah Engkau dengan hikmat-Mu. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saat yang kekasih, selamat menjalani hari ini. Kiranya kita selalu dilingkupi oleh hikmat Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini, saudara-saudara kekasih. Selamat.